Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Injil hari ini berbicara tentang konflik antara Yesus dengan otoritas agama pada masa itu. Ayat 47 sampai 48. Orang-orang Farisi membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyang mereka telah membunuh nabi-nabi. Dengan cara seperti inilah, orang Farisi menyaksikan apa yang telah dilakukan nenek moyang mereka dan menyetujuinya. Nenek moyang mereka yang telah melakukan pembunuhan dan orang-orang Farisi yang mengerjakan makam. Matius mengatakan bahwa mereka adalah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Penalaran Yesus sangat jelas. Jika nenek moyangmu membunuh para nabi dan anak-anaknya membangun makam, itu karena anak-anaknya menyetujui kejahatan ayah mereka. Selain itu, semua orang tahu bahwa nabi yang mati tidak akan menanggapi atau mengganggu siapapun. Dengan cara ini, anak-anaknya menjadi saksi dan kaki tangan dari kejahatan yang sama. Ayat 49 sampai 51. Aku akan mengutus kepada umatku nabi-nabi dan rasul-rasul. Di antara mereka akan ada yang dibunuh, sehingga hal ini harus dipertanggungjawabkan. Setiap darah para nabi yang telah ditumpahkan sejak Habel hingga darah Zakaria yang dibunuh di antara altar dan bait suci. Yesus tahu kisah umatnya dengan detil. Yesus tahu bahwa dirinya akan menjadi korban berikutnya dalam daftar dari Habel sampai Zakaria. Saudara dan saudari, banyak orang telah meninggal karena memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Ayat 52. Ahli Taurat telah mengambil kunci pengetahuan. Ahli-ahli Taurat memonopoli pengetahuan sehubungan dengan Allah dan hukum Allah. Mereka memaksakan kepada orang lain dengan cara mereka sendiri, tanpa membuka kesempatan untuk gagasan yang berbeda. Mereka menyebut Allah sebagai hakim yang tegas, dan atas nama Allah, mereka memberlakukan hukum dan norma yang tidak ada hubungannya dengan perintah Allah. Mereka memasukkan citra kerajaan Allah dan membunuh orang lain demi keinginan untuk melayani Allah dan kerajaannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang munafik yang menutup kerajaan surga di hadapan manusia. Karena itu mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga.
karena mereka menghambat orang lain yang ingin masuk dalam kerajaan surga. Ungkapan untuk masuk ke dalam kerajaan surga dapat berarti masuk ke surga setelah kematian. Tetapi ada kemungkinan bahwa ungkapan itu adalah pertanyaan untuk masuk ke dalam komunitas sekitar Yesus dan komunitas orang-orang Kristen pertama. Lukas hanya menunjukkan kepura-puraan para ahli Taurat untuk memiliki kunci pengetahuan sehubungan dengan Allah dan hukum Allah yang mencegah mereka mengenali Yesus sebagai Mesias dan mencegah orang-orang Yahudi mengenali Yesus juga sebagai Mesias. Mereka mengambil alih kunci pengetahuan. Mereka sendiri tidak masuk dan mereka mencegah orang lain untuk masuk ke dalamnya. Ayat 53-54. Reaksi terhadap Yesus. Reaksi otoritas agama terhadap Yesus segera terjadi. Ketika Yesus pergi dari sana, para ahli Taurat dan orang Farisi mulai menunjukkan kemarahan kepada Yesus. Mereka mencoba memaksa Yesus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka sambil menunggu kesempatan untuk menangkapnya. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi menganggap diri mereka sebagai satu-satunya penterjemah hukum Allah yang sejati. Mereka mencoba memprovokasi Yesus dengan pertanyaan penafsiran kitab suci sehingga dapat menyalahkannya atas apa yang Yesus katakan. Dengan demikian, permusuhan kepada Yesus dan keinginan untuk menghilangkan Yesus tetap ada dalam diri mereka. Saudara dan saudari, refleksi pribadi bagi kita. Para ahli Taurat mulai mengkritik Yesus yang berpikir dan bertindak dengan cara berbeda. Tidak sulit untuk menemukan alasan untuk mengkritik siapapun yang berpikir berbeda dari kita. Apakah kita memiliki pengalaman ini? Hari ini kita juga memperingati Santa Teresia dari Yesus atau dikenal sebagai Teresia dari Avila, Spanyol. Pada tahun 1515 ia masuk biara Karmelitis dan mencapai banyak kemajuan dalam jalan kesempurnaan. Ia dianugerahi wahyu mistik. Karena ingin ikut serta dalam pembaruan rohani dalam gereja pada zamannya, Teresia mulai menghayati hidup kebiaraannya dengan lebih bersemangat. Ia menarik banyak sahabatnya yang menganggap dia sebagai ibu mereka. Teresia juga membantu dalam pembaruan hidup para biarawan Karmel. Untuk mencapai maksud itu, ia harus menderita pencobaan. Ia menulis buku-buku yang sungguh terkenal karena ajarannya yang luhur dan dalam menunjukkan pengalaman rohaninya sendiri. Buku-bukunya juga berisi petunjuk rohani yang amat berharga. Ia meninggal di Alba pada tahun 1582. Karena karya-karyanya ini ia mendapat gelar pujangga gereja. Buku-bukunya yang terkenal adalah Jalan Kesempurnaan dan Puri Batin. Kita mohon agar Santa Teresia mendoakan kita yang masih ada di dunia ini agar kita tetap setia kepada Yesus dan kehendak-Nya. Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.